Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah. Ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 219 dengan tema hukum khamar, berjudi, dan memelihara anak yatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yas'alunaka bakal takon sapa kaum ing sira Muhammad nganil khamri saking perkarane arak wal maisir lan perkarane toton tawa perjudian. Kul jawab sira Muhammad iku fihi tetep ing dalem karone khamr lan maisir maisemun utawi dosa kabirun kang gedhe wa manafi'u lan pira-pira manfaat eta gunane linasi tumrape menungsa wa ismuhum lan utawi dosane khamr lan maisir iku akbaru luwih gedhe minnafihi tinimbang saking manfaate khamr lan maisir. Wa yasaluna kan bakal takon sapa kaum ing sira Muhammad madza ing apa suwi-suwi yunfiquna kang padha mlanjakake sapa kaum. Kul dawa sira Muhammad al-ngafwa pangapuran kelebihan dari kebutuhan pokok, maksudnya gitu. Kadzalika kaya mengkono-mengkono keterangan kang wis tinutur yubayinu mertelakan sapa Allah Gusti Allah Ta'ala lakum marang sira kabeh al ayat yang pira-pira ayat la'alakum supaya sira kabeh iku tatafakkaruna padha pikir-pikir sira kabeh. Surah Al-Baqarah ayat 219 dengan tema hukum khamar, berjudi, dan memelihara anak yatim. Dengan subtema hukum minum khamar dan berjudi dan tentang pengurusan anak-anak yatim. Sebab turun ayat ini sudah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diterangkan sebab turun ayat ini sebagai berikut. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah berada di Madinah, dilihatnya para sahabat tuh ada yang minum khamar dan berjudi. Memang hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak nenek moyang mereka. Memang biasanya pendidikan itu ngikuti dari nenek moyangnya. Nah, waktu itu para sahabat bertanya pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi bagaimana hukumnya? Si fulan itu kok main judi dan minum khamar atau dan judi itu gimana hukumnya? Ditanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat ini. Nah, mereka memahami dari ayat ini bahwa minum khamar dan berjudi itu tidak diharamkan oleh agama Islam, tidak haram. Cuma dikatakan bahwa bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Sebenarnya ya manfaatnya sedikit sekali itu, bahkan tidak ada manfaatnya. Lalu mereka itu karena pahamnya gitu terus masih minum khamar dan judi. Nah, tetap saja minum khamar. Nah, ketika waktu sholat maghrib yang namanya judi, seorang sahabat Nabi judi itu sahabat Muhajirin itu tampil menjadi imam
Jadi di dalam sholatnya, bacaannya judi sebagai imam itu banyak yang salah karena dia sedang keadaan mabuk sesudah minum khamar itu. Maka turunlah firman Allah yaitu yaitu surat An-Nisa ayat 43. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkannya. Sesudah turun ayat yang melarang khamar ini, turun ayat yang lebih tegas. Yang tegas, lebih tegas lagi. Menyuruh mereka atau kaum muslimin waktu itu, para sahabat, untuk berhenti sama sekali dari meminum khamar, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Dan setan punya tujuan untuk menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Dihalang-halangi, maka tidakkah kamu mau berhenti? Pertanyaan yang menyudutkan itu. Sesudah turun ayat yang lebih tegas seperti ini, surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, akhirnya para sahabat yang anggapannya minum khamar, judi itu boleh, baru sadar, ya Allah ya Tuhan kami, pasti kami berhenti minum khamar dan berjudi. Itulah keterangan surat Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini menjawab pertanyaan para sahabat yang diajukan kepada Kanjeng Nabi SAW. Jawaban-jawaban itu bukan saja mengenai hukum-hukum khamar dan judi saja, tetapi sekaligus menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dinafkahkan, dan juga mengenai persoalan anak-anak yatim. Larangan minum khamar itu diturunkan ayatnya itu secara berangsur-angsur. Sebab minum khamar itu waktu itu mungkin sampai sekarang, waktu itu bagi orang Arab sudah menjadi adat kebiasaan yang mendarah mendaging sejak zaman jahiliyah. Kalau sekarang malah lebih masya Allah, lebih lebih dahsyat. Kalau dilarang sekaligus itu dikhawatirkan akan sangat memberatkan bagi mereka yang sudah mendarah daging tadi. Ya mula-mula dikatakan bahwa minum khamar dosanya besar. Kemudian dikatakan lagi orang mabuk tidak boleh mengerjakan sholat. Jurus terakhir bahwa minum khamar itu adalah keji dan termasuk perbuatan setan. Kemudian mereka dicela. Maksudnya mereka yang minum khamar dan judi itu dicela dengan pertanyaan, apakah kamu belum mau juga berhenti meminumnya? Nah, tegasnya minum khamar dan main judi itu dilarang dan haram hukumnya. Jadi masalah khamar dan judi sudah dijelaskan. Sebagaimana halnya minum khamar, Allah juga melarang main judi. Keterangan yang masalah main judi diharamkan. Mengapa diharamkan? Main judi itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Bahkan tidak ada manfaatnya kok. Apa arti judi? Judi ialah semua permainan yang menggunakan pertaruhan yang kalah harus membayar kepada yang menang. Taruhan itu berupa apa saja, berupa uang, barang-barang, kadang istri orang. Tapi itu yang terlalu itu. Nah, kerajaan juga bisa seperti cerita wayang Puntadewa. Puntadewa itu loh, kalah main judi kerajaan untuk taruhan, akhirnya juga kalah. Nah, bahaya main judi itu sama dengan bahaya minum khamar. Sebab apa, main judi itu sering menimbulkan permusuhan, kemarahan
ya sampai pembunuhan juga gara-gara judi. Maka suatu daerah atau masyarakat kok terjangkit perjudian, disitulah akan banyak terjadi perselisihan, permusuhan, pembunuhan, bahkan rumah tangga yang awalnya bahagia kena penyakit judi menjadi rumah tangga yang berantakan gara-gara judi ramai-ramai itu. Nah, itu masalah khamar dan judi. Nah, sudah ditanyakan, sudah dijawab. Nah, sesudah para sahabat menanyakan dua masalah yang sangat besar bahayanya, yaitu minum khamar dan main judi, maka Pak sahabat itu tanya lagi masalah apa yang akan dinafkahkan. Nah, apa yang perlu dinafkahkan? Dalam satu riwayat dari Ibnu Khatim, Abi Khatim dari Ibnu Abbas. Jadi riwayat ini dari Ibnu Abi Khatim dari Ibnu Abbas. Beberapa orang sahabat itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kami mau tanya, kami ini belum tahu apakah itu nafkah fisabilillah yang diperintahkan pada kami untuk mengeluarkan dari harta kami ini." Ayat ini langsung jawab. Jawabannya gini, memang sengaja Allah itu menggabungkan masalah nafkah dengan masalah khamar dan judi itu dalam satu ayat. Untuk apa tujuannya? Untuk menjadi cermin, kata benggala, cermin perbandingan bagi kita, bagi manusia, bagi orang Islam, bahwa di samping ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya untuk berbuat maksiat, misalnya untuk beli minuman khamar, arak, dan kemudian untuk bermain judi, tapi juga ada yang menggunakan hartanya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Maka di situ apa yang diartikan maksudnya nafkah. Nafkah dalam ayat ini ialah memberi sedekah, amal jariah, derma, sumbangan, ya, yang hukumnya sunnah, bukannya wajib. Bukannya wajib itu zakat. Yang dimaksud dalam lafaz al-afwa, ya, di sini ialah yang lebih dari keperluan. Maksudnya yang dinafkahkan adalah harta yang sudah berlebih dari kebutuhan pokok sehari-hari. Yang pokok sudah selesai, nah ada lebih sedikit, ya, kelebihan sedikit itu disunahkan untuk sedekah. Itulah caranya Allah memberikan petunjuk dengan ayat-ayatnya untuk kebahagiaan umat manusia, untuk kebahagiaan kita. Ditunjukkanlah, nah, mana jalan yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan, dan mana jalan yang akan menjerumuskan ke dalam bahaya dan kerusakan dan malapetaka. Untuk itulah kita sebagai manusia, orang muslim generasi, harus bisa menggunakan akal pikiran yang sehat, bisa memilih mana yang kita tuju. Ya, kita tuju adalah perbuatan yang diridhai Allah, biar selamat dunia akhirat. Amin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.